Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa duriyati wa ihwanin nabina wa salin wa alikullin wa sabikulin ajwain wa tabi'in ulam bismitin wa ila ulama yang amilin bersadai wa salihin sunnah al-qurfiku khususan la mu'allif hadal kitab wa masyaihi wa masyaihi wa surrahi hadal kitab wa masyaihi wa masyaihim wa masyaihina wa masyaihina wa abaina wa abaina ummatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Babur ru'ya utawi iki iku bab nerangaken mimpi wa malan perkara ya ta'allaku kang gumantil apa ma biha kelawan ru'ya bab menerangkan tentang masalah mimpi dan perkara yang berhubungan dengan mimpi. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wa min ayatihi lan iku setengah sangking pira-pira tetengere Allah mana mukum utawi turune sira kabeh bilaili ing dalem wengi wan nahari lan lino. Dalam ayat ini Allah Ta'ala dawuh bahasanya termasuk dari tanda-tanda keagungan Allah adalah tidur kalian semua baik di malam hari atau siang hari. Kan ini perlu ditanyakan ya, kok bisa di Al-Quran itu Allah menyebutkan mimpi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kan perlu ditanyakan. Artinya gini, kan masalah remeh ya. Sepertinya masalah remeh karena itu setiap hari yang kita lakukan atau aktivitas yang setiap hari kita jalani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan disarai di sini oleh beliau Shahibus Syarah, min ayatihi maksudnya dalaili uluhiyatihi, tanda-tanda sifat ketuhanan. Tidur tanda-tanda sifat ketuhanan Allah. Wa wahdaniyatihi, dan sifat keesaan Allah. Tidur itu kan kalau kita gambarkan itu kan orang tidur itu, ketika orang tidur mirip dengan mati. Kenapa? Semua pancaran indera kita itu istirahat, hilanglah. Kemudian ketika bangun muncul lagi. Ya coba aja kita bayangkan kita tidak tidur. Saya ingat Yai Imam tuh pernah cerita gini. Kalau makan tuh itu satu hari setengah malam tuh masih ada yang kuat, atau 2 hari lah, masih walaupun lemes itu masih. Cuma 1 hari itu nggak tidur, coba sampai nggak tidur, itu minimal wajah sampean sudah suram, pikiran nggak jernih.
mata merah, mencoreng mulu. Ya cek omong tak nyambung. Tambah 2 hari, apalagi 2 hari. Saya ingat ya Imam tuh cerita, ya Imam tuh pernah tirakat 3 hari 3 malam tidak tidur. Itu kalau tertib gagal ya. Itu teman-teman beliau tidak ada yang sukses di 3 hari itu ya, 3 hari itu. Saya gak bayangkan itu 3 hari, 1 hari itu kayak apa mana 3 hari. Tuh, tambah gak rupa menungso ya. Dia gak rupa menungso, diajak ngomong gak nyambung. Kalau tidak tidur malam masih gampang, pagi ngedor. Tapi kemudian tidak sedikit ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah itu perkara yang dianggap kita remeh, padahal sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Salah satunya itu istirahat kita, biar kita istirahat menempuh hari yang akan datang. Kedua, ya biar ada fasenya tuh. Ono istirahat, ya mosok kerja terus ono apa guys, lain sedahnya. Pokoknya intinya di sini tidur itu disebutkan Allah adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Coba sampean gali sendiri wis. Oh, ada apa di tidur kok sampai Allah bilang wa min ayatihi. Yang ditafsiri oleh ulama min dalaili uluhiyatihi, tanda-tanda ketuhanan Allah. Ini harus juga dari aspek kedokterannya, juga dari aspek, bahkan saya pernah dengar di malam hari itu tidur nih ya, malam hari itu menurut kesehatan itu tidak baik tidur di atas jam 11 menurut kesehatan. Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktu istirahat dan katanya bahasanya itu recovery sel-sel tubuh. Jadi ada pergantian sel tubuh. Dan takjubnya atau apa namanya yang sangat heran ya, yang sangat penting ya, recovery atau pembaruan dalam sel itu hanya ada di tidur malam. Kalau seandainya sampean tidak tidur malam nih, siang sampean tidur, di waktu siang sampean tidur itu tidak ada recovery sel tubuh. Jadi tubuh itu sudah tahu bahwasannya kalau tidur malam itu waktu pembaruan sel. Apa ya? Sudah waktunya itu. Kalau tidur di selain itu maka akan terjadi, tidak akan ada pembaruan. Lek uang ya coba ya sampean coba bedokno. Lek turu pagi itu, mari subuh turu. Tangi duhur. Bukan sampean tambah sehat, tambah ngantuk maneh. Tambah loyo kadang. Loyo sing kerja tambah males, tambah males. Itu wis. Memang harus desain malam itu untuk tidur. Lah, ada, ini pertanyaan ini. Ada satu daerah yang tidak ada malamnya. Kadang ada malamnya, kadang ada siangnya. Kadang ada malamnya, kadang siang tok, kadang malam tok. Kalau nggak salah di di apa guys, di Greenland kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah di daerah Greenland. Itu mereka pakainya apa? Mereka patokannya jam. Ya oleh kerja jam sak meneh mandek, padahal siang tetap.
Makanya di Al-Qur'an bilang wa min ayatihi manamukum billaili wa nahari. Enggak hanya malam. Ya ana sing turu ya siang. Kemudian ada apa di mimpi itu? Lanjut ayatnya, hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ora keri minan nubuwati saking kenabian apa illal mubasyirati kejaba pira-pira kabar bunga, pira-pira kabar bunga. Qalu ngucap sapa sahabat wamalan iku apa al mubasyiratu pira-pira utawi pira-pira kabar bunga. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ar-ru'ya mimpi as-salihatu kang bagus. Rawahu Bukhari. Dawuhnya Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah dawuh lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Habis ini setelah saya meninggal dari kenabian, dari wahyu dari Allah kecuali mubasyirat, kabar-kabar bahagia. Tanya Rasulullah, tanya sahabat, apa mubasyirat itu? Dijawab Rasulullah, ar-ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Gini, apa maksudnya? Gini, jadi dulu di zaman Rasulullah SAW yang menyambungkan kita ke Allah, kabar dari langit itu Rasulullah SAW lewat wahyu. Gimana kalau Rasulullah meninggal? Dikabarkan Rasulullah, le aku gak ono meninggal, ndak ada kenabian lagi. Artinya ndak ada yang membawa wahyu dari atas, menyampaikan wahyu dari atas ke sampean. Wa min rahmatihi, dan termasuk rahmatnya Allah tidak diputus semua. Jalannya apa? Mimpi. Jadi kadang mimpi nih sampean itu memang ilham dari Allah. Artinya misyid apa risalah atau mimpi apa pesan dari Allah. Nah itu didawakan Rasulullah SAW. Nah itu salah satu rahasianya mimpi. Jadi rahasia tidur ya. Di dalam tidur itu ada, jadi itu salah satu wasilah Allah akan menyampaikan pesan untuk sampean. Ru'ya sholihah. Kalau ada ru'ya sholihah, maka ada ru'ya guru sholihah harusnya. Gitu. Kan bahasanya ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Maka ada mimpi yang enggak baik. Dan memang benar seperti itu. Di kadang mimpi itu memang manipulasi dari setan. Ada yang memang pesan dari Allah yang diselipkan dalam mimpi sampean. Salah satunya. Kata-kata mubasyirat itu kan kabar baik, tidak harus kabar baik ya. Bisa itu berbentuk peringatan untuk sampean. Contoh, siapa Barok sekarang mimpi dalam mimpinya itu ada banjir besar di Sumber Baru. Bangun, tanya ke ahli, ya make ule mare tahajud. Nika mimpi beda apa guys? Banjir besar. Lah kemungkinan itu peringatan dari Allah lebar barok untuk mengingatkan bahwasannya memang akan ada banjir. Kata ulama, menurut ulama, jadi mimpi itu ibaratkan seperti mendung sebagai tanda dari hujan.
Mon o general mesti tandanya beda. Lah sama mimpi itu. Mimpi itu jadi sebagai ibaratkan mendung untuk untuk menunjukkan apa yang akan terjadi. Gitulah. Itu. Tapi mendung itu kadang gak udan. Kadang ojen, kadang ijo. Wa anhu lan saking Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sawang Nabi ida iktaraba ing dalam narikane parek apa az-zamanu mongso lam yakat mongko ora parek apa ru'yal mukmini mimpine wong mukmin iku takdibu goroh apa ru'ya. Dawuhnya Rasulullah, kalau zaman sudah dekat maka mimpinya orang mukmin tidak pernah bohong. Yakat itu lam yakat itu gak parek berarti bener-bener parek gitu ya. Bukan gak parek itu tambah jauh, bukan maksudnya. Di apa Islam ya kalau ya mukmin taktib. Apa maksudnya iktarobaz zaman? Banyak versi ya. Ada yang bilang kalau sudah hampir kiamat. Ada yang bilang kalau sudah hari sudah berdekatan. Artinya hari berdekatan itu gimana? Setahun itu kayak sebulan. Sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari, sehari seperti 1 jam. Itu kan terjadi sebenarnya semakin sekarang ya. Kayak iki kate poso lho Jan. Lah kapan ini poso iki? Hah? Poso mana? Mari kita ketemu mbek safari maulid mana? Yes gitu wes. Ketika sudah dekat seperti itu, sudah berdekatan, katanya ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yang menjadi petunjuk nanti orang mukmin salah satunya adalah mimpi. Ganti dari nubuwah, kenabian. Gini. Kata ulama gini, nanti di akhir zaman itu banyak yang menyelewengkan ajaran agama. Akhirnya bingung. Enggak kising bener sih ngendi sih. Saking akeh orang-orang itu. Dan salah satu petunjuk adalah mimpi. Salah satu petunjuk. Ini. Kita kembali ke bab hukum ya. Mimpi itu ya sebagaimana dahulunya Rasulullah SAW tadi adalah salah satu adalah sarana untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada hambanya. Baik itu orang soleh atau orang yang gak soleh. Itu bisa dapat ru'yah solehah. Apa mangis nanti ngomong apa lali aku sampean. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma gini, dalam masalah hukum apakah bisa menjadi tolak ukur dalam masalah hukum agama? Ini harus tahu sama. Tidak bisa kita menghalalkan sesuatu dengan dalih mendapatkan isaroh mimpi. Apa jawab?
mereka itu berdalih karena dapat mimpi menghalalkan perkara yang haram. Itu bener dalih mimpi beda tentang kena ratin. Kok pas datang pagi namoy. Anu bu tak langkong. Malam mah gula mimpi. Terus emak bener tuh. Malam mah gula mimpi. Oleh isyarat bahwasanya gula nikah wajib akabin bianan sambian. Nggak bisa. Nggak bisa menjadi dalil landasan seperti itu. Salah satu hukum atau dalam masalah kodok persidangan nggak bisa. Siapa yang nyuri nih? Datang saya jadi saksi. Tadi malam saya mendapatkan isyarah bahwasanya yang nyuri ini, ya nggak bisa. Nggak bisa. Dalam hukum nggak bisa seperti itu. Walaupun tadi ya Rasulullah dawuh lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Kenapa? Ya tadi ada ru'ya sholihah, ada ru'ya ghairu sholihah. Itu hanya tadi ibaratkan mimpi itu ibaratkan mendung petunjuk bagi hujan. Gitu loh. Kemudian wa ru'yal mu'mini lan utawi mimpine wong mukmin iku juz'un siji bagian min sittatin saking 6 wa arba'ina lan 40 apane juz'an bagiane minan nubuwati saking kenabian muttafaqun alaih. Dan mimpinya seorang mukmin adalah salah satu bagian dari 46 bagian dari bagian kenabian. Rasulullah SAW juga gitu. Awalnya adalah isyarah mimpi sebelum kedatangan malaikat Jibril. Mimpi dulu ru'yatus sholihah. Terjadi juga ru'yatus sholihah. Nabi Ibrahim juga sama. Salah satu wahyu yang disampaikan ke Nabi Ibrahim, salah satu perantaranya adalah mimpi. Dan mimpi itu tidak ditutup sampai sekarang, bahwasanya salah satu perantara untuk Allah menyampaikan pesan untuk mukmin. Daunnya ulama nih ya. Jadi manusia itu ada 3 derajat dalam masalah mimpi. Pertama, para nabi. Nabi itu mimpinya jelas benar, pasti benar. Kemudian orang-orang saleh. Orang-orang saleh biasanya atau kebanyakan mimpinya adalah benar. Kalau orang biasa, kata ulama 50-50. Orang soleh, orang dari anunya 50-50. Kalau orang fasik, kebanyakan dari setan. Jadi mare mabuk-mabukan malam, pas tedung jaga bermimpi esrodok bebi cek tafsirin nomor togil nomor bebi namanya asghasu ahlam, mimpi-mimpi yang datangnya dari setan. Apakah pasti tidak benar? Enggak juga gitu loh. Ada dari mereka juga yang mimpinya juga benar. Terus wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat asdaquhum utawi luweh bener-benere sira kabeh apane ru'ya mimpine iku asdaqukum luweh bener-bener sira kabeh apane hadisan kabare
dawuh Rasulullah SAW ini jadi patokan juga. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi, sebenar-benarnya mimpi itu tergantung sejujur-jujurnya orangnya. Asdaquhum ru'ya, asdaquhum hadisan. Lek wong biasane jujur dalam kehidupannya, bisa dipegang omongannya, biasanya mimpinya benar. Ngono. Lek kerjaane tukang ngapusi, gak jelas, ya jelas mimpine gak jelas sisan. Bahkan disebutkan ini ya, salah satu dosa besar, salah satu dosa yang tidak kecil, termasuk dosa yang tidak kecil, berdalih bukan mengaku-ngaku suatu mimpi, termasuk kata ulama termasuk dosa besar. Gue iso karena mimpi itu datangnya dari Allah. Ya tadi ya ke hadis itu. Maka kalau orang memanipulasi atau ngaku-ngaku mimpi, seakan-akan dia berbohong atas nama Allah. Kan ono sing di media sosial itu ngaku-ngaku mimpi nabi loh ya. Sing ini kan kabarane ku rame ya. Mimpi nabi ngene saya bersumpah mimpi nabi bahwasanya gini. Ono sing saya pernah nih ada satu orang tuh mimpi bahwasanya ketemu nabi pakai baju Jawa, itu pernah tuh saya dengar tuh. Ya lek bener ya wis bener. Lek gak bener ya apa? Ya masuk iku dosa besar. Kata Allah, salah satu dosa besar itu mengaku bahwasanya dia bermimpi sesuatu. Pas dibesar-besarkan. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadisan. Tadi jelas benar kalau sholihin kebanyakan benar, kemudian selain itu 50-50. Kalau orang pasti jelek, maka kebiasaannya ya mimpinya mimpi gak jelas. Wanhu lan saking Abi Hurairah qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong ro'ani kang ningali sapa man ni ing ingsun fil manami ing dalem mimpi, fasayarani mongko bakal ningali sapa man ni ing ingsun fil yaqadati ing dalem tangi, ing dalem tangi, tingkah tangi atau tangi. Au annama utawa kaya au annama ro'ani utawa kaya yen to ningali sapa man ni ingsun fil yaqadati ing dalem tingkah tangi, layat lalu bakal bisa nyurupani sapa asyaitanu syaitan bi kelawan ingsun, muttafaqun alaih. Barang siapa dawuh Rasulullah SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihat keadaan terjaga. Artinya kalau dalam hadis ini janji dari Rasulullah, orang yang pernah mimpi Rasulullah nanti sebelum meninggalnya itu akan bisa melihat Rasulullah SAW di waktu terjaga, tidak dalam keadaan mimpi. Salah satu tafsirnya ya. Ada yang mencarain ndak? Fasayarani fil yaqadah, maksudnya nanti melihat saya nanti di akhirat. Pasti lihat saya di akhirat. Tapi apakah benar terjadi melihat Rasulullah SAW di waktu terjaga, bukan waktu tidur? Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah itu bisa terjadi, terlepas dari kepercayaan orang lain ya.
menurut kepercayaan kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, jamaah sufiyah itu meyakini bahwasannya Rasulullah SAW bisa bertemu kita dalam keadaan terjaga. Dan itu banyak terjadi, cerita-cerita itu terjadi kepada ulama-ulama kita. Dan itu termasuk salah satu karomat atau kemuliaan para aulia. Contohnya ceritanya Imam Ghazali, ceritanya Ibnu Abdissalam, kemudian ceritanya Habib Abdullah bin Alawil Haddad, banyak ceritanya para habaib. Apakah itu bisa? Tadi ya, kembali bahwa menurut akidah kita itu bisa terjadi. Ya, menurut akidah kita. Apakah itu hanya serupa atau jasadnya Rasulullah? Nah, tadi kan gini ya, pertanyaannya bisa terjadi apa enggak? Bisa. Kemudian ulama khilaf lagi, apakah yang datang itu Rasulullah dengan jasadnya atau misal saja atau perumpamaan Rasulullah SAW? Kata ulama berbeda pendapat di sisi ini. Kalau sifatnya mirip, akhlak dan jasadnya, maka itu pasti Rasulullah SAW. Kalau agak berbeda, maka itu serupaannya Rasulullah SAW. Yang jelas, setan tidak mungkin bisa menyerupai bentuknya Rasulullah SAW. Apa tanda-tanda kita melihat Rasulullah? Nah, kan mimpi ya. Kan kita gak pernah lihat Rasulullah. Kok iso sampai ngaku-ngaku delok Rasulullah? Ada kemungkinan 3. Diingat ini. Kalau sampean mimpi ini, apakah itu beneran apa tidak? 1. Orangnya ngaku bahwasannya Rasulullah. Saya Rasulullah. 2. Bahasanya itu Rasulullah. 3. Yakin nanti 100% bahasanya itu Rasulullah. Walaupun pernah lihat, sampai yakin itu Rasulullah. Lah, itu berarti Rasulullah SAW beneran. Kata-kata ya, kenapa Rasulullah itu kalau mimpi lihat Rasulullah pasti Rasulullah. Tadi alasannya karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah setan bisa menyerupai Allah? Nah, ini pertanyaan kan? Rasulullah. Sekarang apakah bisa? Gini loh, maksudnya setan gitu ya. Tiba-tiba datang dalam mimpi sampean ngaku, saya Allah. Ya. Hah? Katanya ulama, daun ulama ya. Ini saya sebutkan ya, daun ulama. Ini ya. Qala ba'duhum, daunnya sebagian ulama nih. Yang nggak bisa itu ru'yatullah, mimpi Allah. Nggak bisa dimanipulasi ya. Ru'yatullah, mimpi Allah. Ru'yatul anbiya, mimpi kanjeng para nabi. Ru'yatul malaikah, alaihi salatu wassalam. Wa ru'yatul syams, qamar, nujum, al-mudi'ah, as-sahab. Matahari, bulan, bintang yang bercahaya, kemudian awan. Alladzi fi ghaith la yatamassal syai'un syai'in minha. Sebagian ulama tahu gitu. Bahasanya Allah pun tidak bisa. Tapi para ulama yang lebih mendalami disebutkan al-muhaqqiqun anna dzalika khasun billah. Khasun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok Allah enggak? Karena gini, kalau orang ada mimpi kok ngaku Allah, ya jelas itu Allah. Wong Allah itu bila surah.
Allah itu tanpa bentuk. Artinya tidak ada bentuk yang bisa menyerupai. Kok moro-moro tiba-tiba ada setan ngaku saya Allah. Lah, kok ada orang yang mimpi, kok iso percaya iku lak segoblok-gobloke wong, gak kenal Tuhan nih. Lho. Segoblok-gobloke wong, gak kenal Tuhan nih. Ya Allah ya gak berserupa gak. Siapa sampean kok sampai Allah datang ke sampean ngaku saya Allah? Hah? Cek keren nih sampean. Nabi harus ono perantara malaikat Jibril. Wah sampean langsung ana Allah. Wah langsung percaya. Bahasanya saya kedatangan Allah Nabi anyar. Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah gendeng dah. Gendeng ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW itu harus tidak bisa diserupai oleh setan? Kata ulama bahasanya hidayah lewat jalan Rasulullah SAW tidak tertutup sampai hari ini. Hidayah yang lewat dari Rasulullah SAW itu tidak tertutup sampai hari ini. Kalau tidak tertutup, maka harus ditutup semua perkara yang bisa memanipulasi itu hingga orang itu tidak bingung bahwasanya ini hidayah dari Rasulullah atau bukan. Harus ditutup itu. Pintu ditutup rapat-rapat supaya kalau memang itu hidayah Allah langsung tidak ada ragu bahwasanya itu datangnya dari Rasulullah SAW. Gitu. Apa? Kok guyu-guyu tok? Apa? Cewek enggak? Setelah Sidratul Muntaha. Lah itu kata para ulama seperti itu. Kalau Allah gak usah diomongi, gak iso ya tamasal setan. Wong aku Allah ya jelas gak salah ya salah pasti. Begitu juga kenapa sih dibiarkan pintu itu? Ya, kata dawuna ulama bahasanya Allah itu memberi hidayah, bisa memberi kesesatan. Lain dengan apa yang harus diemban Rasulullah SAW sebagai nabi. Memiliki hak otoritas untuk memberi hidayah atau tidak memberi hidayah. Maka jalan itu tetap dibuka oleh Allah. Setan tetap masih bisa ngaku-ngaku bahasanya Allah. Beda dengan Nabi. Itulah salah satunya yang disebutkan ulama. Kemudian di hadis itu bilang au ka'annama ro'ani fil yaqadah. Jadi au itu terjadi atau muncul kalau si rawi itu ragu. Apakah yang disebutkan Rasulullah SAW fasayaroni fil yaqadah, maka dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga, atau Rasulullah bilang ka'annama ro'ani fil yaqadah, sebagaimana dia melihatku dalam keadaan terjaga. Dalam masalah apa mirip? Mungkin salah satunya adalah bab pahala ya. Pahalanya orang melihat Rasulullah SAW di waktu tidur dan yaqadah.
ka'annama ra'ani fil yaqatu. Dan banyak ayat hadis-hadis lain yang menyebutkan ayat ini, fasayarani fil yaqatu. Bahkan gini, bahkan di banyak cerita para solihin, para aulia itu mendapatkan mimpi ketemu Rasulullah SAW kalau ada masalah. Kalau ada masalah tiba-tiba mimpi ketemu Rasulullah, diberi solusi sama Rasulullah SAW. Itu ada. Ya. Jadi ilmu apa guys? Tafsir mimpi itu masih bisa lah, ada, harus ada. Google canggih. Oh iya, kan Google itu lek mimpi iki ini tafsirnya ini kan ada ya. Pinter saya Google ini. Kalau secara martabat mungkin sudah melewati martabat istihad, mustahid itu mutlak. Kayak Imam Syafi'i. Wah, be ngerti ya. 1000 bahasa ngerti itu. Walah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu stuhune Abi Sa'id Al-Khudri sami'a iku sami'a ngrungu sapa Abi Sa'id Al-Khudri an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa nabi idza ra'a ing dalam nalingane ing dalam nalikane ningali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ru'ya ing mimpi yuhibbuha kang demen sapa ahadukum ha ing ru'ya fa innama hiya mongko angin pestine utawi ru'ya iku minallahi saking Gusti Allah. Fal yahmid mongko becik mujiya sapa ahad Allah ing Allah alaiha ing atase ru'ya wal yuhaddis lan becik nyritakaken sapa ahad biha kelawan ru'ya wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat fala yuhaddis mongko ojo nyritakaken sapa ahadukum biha kelawan ru'ya illaman ing kejaba wong yuhibbu kang demen sapa man wa idza ra'alan ing dalem ningali sebutaken sapa ahad ha ing ru'ya li ahadin maring salah sijine wong fa innaha kronos tune ru'ya iku la tadurruhu ora bakal bahayani apa ru'yahu ing ahadukum. Ini juga jadi patokan sampean. Jadi kalau sampean kata Rasulullah, kalau sampean mimpi sesuatu yang sampean senangi, membuat sampean bahagia, maka sampean maka mimpi itu memang datangnya dari Allah. Dan sampean harusnya memuji Allah dan menceritakan mimpi itu kepada orang yang sampean cintai. Cerita. Bojoku turu tangi-tangi, "Bi, lapo Dik? Mimpi oleh duit 1 miliar." Cerita. Tapi kalau lihat selain dari itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu terjadi dari setan, maka sampean mintalah perlindungan dari Allah dari jeleknya mimpi tersebut. Tak usah ceritakan walayat kurhali ahadin, tak usah diceritakan. Walaupun wa ingkana habiban, walaupun pada orang yang sampean cintai. Wa ala wajhi ta'bir wa ghairihi, walaupun atas dasar pengen ditafsiri mimpinya. Gak usah, elek gak usah tafsiri. Wis jarno. Kata Rasulullah, fa innaha la tadurruhu, karena mimpi itu tidak akan memberi bahaya bagi orang tersebut sebenarnya. Tetap punjernya adalah takdir Allah.
fasta'id billah, minta perlindungan dari Allah, zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zikir. Gimana kalau dapat mimpi jelek? Sunnahnya gini ini. Wa an Abi Qatadah lan saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Qatadah qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya utawi mimpi as-salihatu kang bagus. Wa fi riwayatan lan ing dalam siji riwayat ar-ru'ya utawi mimpi al-hasanatu kang bagus iku minallahi saking Gusti Allah wal hulmu lan mimpi Allah wal hulmu lan utawi mimpi Allah iku minasyaitani saking setan. Faman ro'a syai'an, faman mongko tasawna wong ro'a ningali sapa man syai'an ing suwi-wiji yakrahuhu kang sengit sapa man hu ing syai' fal yang futh mongko becik ngidu ansimalihi saking arah kiwone man salasan kelawan kaping 3. Kalau mimpi jelek tangi idui temen sama ada di kiri. Naf yan fustu itu nanti diterangkan ngidu kuwi apa cobain ngitu yang kata ulama ngitu sing apa sedikit lari ma'ahu, nggak ada tampesan apa ini air liur sampean. Wal yasta'id lan becik nyuwun reksa sapa man minasyaitani sanging seton fa innaha krana stune ru'ya iku la tadurruhu ora bakal bahayani apa ru'yahu ing man muttafaqan alaih. An-naftu utawi lafat an-naftu iku nafhun nyebul latifun kang halus lari kang ora ana banyu itu kang ora ana itu kemujud ma'ahu ing dalem sertane nafhun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali. Itu sunahnya. Polane ana Buddha di pinggire. Titanus Buddha. Oh ndak iki live di ngono di angkringan. Marilah protes di angkringan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Rasulullah idza ra'a ing dalam nalikane ningali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi yakrahuha kang sengit sapa ahad ha ing ru'ya fal yabsuk mongko becik ngidu sapa ahad an yasari saking arah kiwane ahad salasan kelawan kaping 3. Wal yasta'id lan becik nyuwun reksa sapa ahad billahi kelawan Allah minasyaitani saking setan salasan kelawan kaping 3. Jadi tadi ngidu 3 kali apa minta perlindungan Allah 3 kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wal yatahawwalan becik awah sapa ahad anjan bihi saking lambungi ahad alladzi kang kana ono sapa ahad alaihi ing atase alladzi kemudian tidurnya diobah diobah awalnya ini diobah kanan kiri mon mimpi jelek aube. Jadi itu ke arah kiri minta perlindungan Allah 3 kali, kemudian tidurnya arahnya di
Ubah. Wan Abi Asqa Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala dawu sapa Wasilah qala dawu sapa Rasulullah SAW, inna min aqdamil fira, setuhune iku setengah saking luweh agung-agunge goroh, agung-agunge goroh apa namanya bohong, termasuk bohong yang paling besar. Apa? Ayat da'ya yen to ngaku-ngaku sapa ar-rajulu wong lanang ila ghairi abihi maring liyane bapake rajul. Pertama, ngaku nasabnya ini padahal bukan. Itu termasuk apa namanya? Bohong yang paling besar. Karena sama juga dia menipu atas dasar Allah. Padahal Allah sudah menciptakan itu bapaknya, tapi dia tidak ngaku. Yurya utawa den tingali sapa rajul ainahu ing mripate rajul malam taro ma ing perkara lam taro kang ora ningali sapa ain. Maksudnya apa? Dia memperlihatkan bahasanya dia mimpi. Ini tadi ya. Tangi mimpi, saya mimpi. Wow, saya mimpi Kanjeng Nabi. Ini salah satunya. Wah, itu dosa besar tuh. Termasuk apa guys bohong yang besar. Aw yaqulu utawa ngucap sapa ahad rajul ala Rasulullah SAW ing atas Rasulullah SAW ma ing perkara lam yakul kang orang ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah cerita tentang Rasulullah. Rasulullah ini bilang gini padahal nggak pernah, menipu atas dasar Rasulullah. Hadis palsu, hadis maudhu. Jadi tiga kebohongan yang sangat besar. Salah satunya adalah yang satu, ngaku-ngaku anaknya seseorang padahal bukan. Kemudian ngaku-ngaku mimpi sesuatu padahal tidak. Ketiga, ngaku dia berkata atas dasar Rasulullah SAW. Itu bahaya. Tadi ya alasannya tadi. Tadi kenapa kalau mimpi itu dosa besar, termasuk perkara yang besar ya tadi. Karena mimpi itu salah satu wasilah dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada hambanya. Iya, ngaku-ngaku kok walaupun tidak itu juga nggak boleh. Ngaku apa guys? Barok ngaku anaknya Jokowi, kan? Kenapa? Nanti nya besar. Nanti Pak Jokowinya disangka akabin boleh. Salah satunya. Ini salah satunya imbasnya itu yang terjadi kalau salah satunya ya. Banyak akan imbasnya nanti masalah warisan. Warisan tuh gimana nanti? Karena anaknya. Nanti nama besarnya juga disandang digang kan. Kalau anaknya presiden jelas statusnya adalah anak presiden. Paham ya? Itu kan besar, imbasnya besar. Wallahu a'lam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.